Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita ini senantiasa paling bisa membaca alhamdulillah karena banyaknya nikmat Allah yang diberikan ini kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu akan menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak mungkin bisa menghitung. Ya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kepada Allah, maka kita cukup menyampaikan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi ucapan alhamdulillah itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan besok di akhirat itu. Atau pahalanya memenuhi langit dan bumi ini. Maka saking banyaknya nikmat Allah diberikan kepada kita, seperti pagi ini 115 orang dipilih oleh Allah untuk menjadikan kekasihnya, walinya. Nanti di akhirat ya, akan dekat sekali dengan Allah insya Allah. Baiklah, kenapa saya mengambil judul ini? Karena orang-orang itu suka curiga dengan Al-Hikam, karena di Al-Hikam ini ya tidak disebutkan hadis-hadisnya, rawinya siapa, dhaif atau sahih tidak disebutkan. Memang kalau kita sudah bicara kitab Al-Hikam, ini yang disentuh adalah hatinya. Bukan masalah syariat tentang wudhu, dengan sholat ya, tentang tahajud bagaimana caranya, bukan. Tapi hikmah dibalik rahasia pemberian Allah kepada kita, apa yang ada di dalamnya. Ya ini kita nanti akan kita ungkap. Ternyata doa-doa yang biasa kita baca itu masih perlu disempurnakan. Ikhlas yang kita katakan sudah ikhlas itu ternyata masih harus kita tingkatkan. Ya. Inilah di dalam kitab Hikam ini yang dibicarakan. Jadi tidak sekedar dari sisi zahir, sisi hakikat dan sesungguhnya. Jadi menukik masuk ke dalamannya. Ya, sehingga kalau kita menerangkan Al-Hikam ini memang harus orang-orang yang paham. Kalau tidak paham menerangkan, ya nanti rasanya hambar ya kitab Al-Hikam ini.
Saya mendengarkan dulu dari ustadz saya ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Orangnya, kalau katakan bahasa Jawa, nggak berjaji gitu ya. Orangnya cacat, ya cacat fisik. Tapi kalau menerangkan al-hikam, menerangkan tafsir, menerangkan hadis, ya dia saya sangat ya terkesan sekali. Mudah-mudahan ya, nanti seperti ilmunya yang telah diturunkan, diberikan kepada saya ini, saya bisa menularkan kepada yang lain. Ya. Karena memang penjelasannya itu saya lihat berbeda dengan penjelasan yang lain. Bahkan saya baca buku-buku tentang sarahnya Al-Hikam bermacam-macam. Tapi sentuhannya ke dalam hati itu tidak seperti kalau pada saat saya baca buku yang ditulisnya. Baiklah jamaah yang berbahagia, memang nanti kita akan masuk kepada materi yang mungkin tidak untuk anak-anak ya, ini untuk orang-orang yang sudah sangat menginginkan akhirat ini. Maka dari kitab Al-Hikam itu dulu diajarkan katanya jamnya jam 12 ke atas, jam 12, jam 1, jam 2. Hanya untuk orang-orang yang sudah betul-betul siap menghadap kepada Allah, itu mereka belajar Al-Hikam. Jadi kalau masih remaja barangkali nggak banyak tertarik. Karena apa? Karena isinya sangat dalam sekali. Ya, yang hanya bisa dihayati orang-orang yang sudah umurnya sudah tua biasanya. Ya, karena mereka sudah mau siap menghadapi sesuatu yang pasti akan terjadi pada dirinya. Mulai dari sakaratul maut, ya masuk kubur, bangkit dari kubur, di padang mahsyar, melintasi sirat sampai masuk surga. Bagaimana nasihat-nasihat yang pas ya untuk bisa diamalkan. Baiklah, kita buka langsung dengan membaca 3 ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 267, 268, dan 269. Siapa yang bertugas, Ibu? Bu Wati, Pak Ustadz. Bu Wati, Istiqom. Monggo Bu Wati Istiqom. Ini kok baru dengar Bu Wati Istiqom ini? Baca ini Ustaz, muridnya Bu Novida dari Al-Ikhlas juga. Baru ya Bu? Oh ya, lama di Asif. Oh ya. Ya, baiklah ya. Monggo silakan ya. Silakan Ibu baca. Belum keluar suaranya. Dimute buat mic-nya. Dibuka mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi akhitihi illa an tukmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil faksha wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yaddak
yatadhakkaru illa ulul albab. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Istiqomah, ya, nggak pernah dengar suaranya, tahu-tahu sudah pinter baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan terus ditingkatkan cara membacanya supaya lebih sempurna dan lebih sempurna lagi. Ya, kata Ustaz Baib, baca Al-Quran itu adalah masalah-masalah ibadah lidah lisan, ya. Jadi kita mata dan lisan itu harus sinkron gitu membacanya. Jangan sampai tidak sinkron. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih sekali. Sedikit kita bahas ini karena kita memang tujuan belajar ini belajar Al-Quran yang penting itu, ya. Sedangkan selain Al-Quran, yaitu sebagai tambahan. Kalau itu sebagai penjelasan Al-Quran, maka kita ambil. Kalau itu adalah di luar, hanya pemikiran, pemikiran manusia dan lain-lainnya, maka kita tepis, ya, kita tepis. Baiklah, ya. Jadi Allah mengingatkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibatim ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, anfiku, belanjakanlah harta kalian, ya. Min thayyibatin, dari yang baik-baik, maka kasabtum, dari apa yang kamu usahakan. Jadi kalau kita hasil usahanya itu baik, halal, dan apa bendanya itu, materinya itu juga halal, maka disuruh oleh Allah Ta'ala berbagi dengan yang anfaqtum, ya, min thayyibatin maka kasabtum wa mimma akhrajna, dan apa-apa dari yang kami keluarkan, ya, minal arti, dari bumi, yang hasil tambang, emas, ya, kemudian perak dan lain-lainnya, besi dan semua. Dari itu disuruh kita, kalau kita mempunyai hasil, untuk diinfakkan. Dan wala tayamamu, dan jangan kamu pilihkan al-khabisa, yang buruk. Jadi misalnya kalau kita mau sedekah baju, mau sedekah makanan, bajunya harus layak pakai paling tidak. Meskipun mungkin sudah tidak kita pakai, tidak masalah. Tapi jangan sampai sudah tidak layak pakai, kita kasihkan orang lain. Demikian juga makanan. Kalau makanan itu kita masih mau, ya, memakannya, maka boleh kita berikan kepada orang lain. Jangan sampai makanan sudah expired, ya, sudah kadaluarsa, diberikan kepada tangganya, mentang-mentang tangganya itu miskin, ya, itu meskipun sekedar, ya, supaya, ya, dikasihkan itu, ya, lebih baik tidak. Hanya barangkali saya mempunyai itu nasi tapi sudah kadaluarsa, barangkali kalau mau dijadikan karak, ya,
saya nggak sempat menjemur. Nah, ditawari kalau memang mau, monggo. Kalau enggak ya kita kasihkan ayam atau apa saja, ya seperti itu. Wala tayammamu, dan janganlah kalau kamu milih al-khabisa yang buruk minhu darinya tunfikuna, ya, baru kamu nafkahkan, kamu infakkan, kamu sedekahkan kepada saudaramu itu, walastum, padahal kamu itu tidaklah mau biakhidi, mengambilnya sendiri, ila antuk midhufi, kecuali dengan memicingkan mata. Jadi kita sendiri tidak mau benda itu. Allah Ta'ala menggambarkan dengan memejamkan mata sebelah, memicingkan mata. Karena apa? Karena memang nggak layak itu diberikan kepada orang ini. Kemudian di ujungnya perhatikan ini, wa'lamu, ketahuilah, anallah, sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Kalau Allah Ta'ala itu maha kaya, kalau memberikan itu tidaklah kita dipilihkan yang buruk-buruk, sang paling baik. Coba kita diberikan rezeki yang paling baik, makanan yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sebaik-baiknya, diciptakan sebaik-baiknya, rezekinya sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga begitu, berbuat baik kepada orang lain. Jangan sampai yang buruk kita berikan, sedang yang baik kita simpan terus, ya meskipun tidak ada manfaatnya. Nah, innallaha, sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Nah, sekarang Allah menjelaskan apa yang menyebabkan kita itu rodok bakhil gitu, ya. Yang jelek yang dipilihkan untuk orang lain, yang masih bagus, ya, tidak pernah kita berpikir berbagi yang lain. Kalau kita punya mukena, rukuh misalnya itu, yang sudah nggak layak gitu, sini untuk masjid saya, untuk infak katanya, ya. Ini untuk masjid, rukuh itu yang sudah mungkin nggak layak pakai, ya, atau mungkin bisa dipakai tapi agak bau begitu dan lain sebagainya. Mestinya kalau mau naruh di masjid, ya, itu supaya dapat pahala, kalau dipakai orang dibersihkan, dikasih minyak wangi, ya, baru nanti ditaruh di masjid sehingga orang yang memakai itu merasa senang, ya. Ini tidak seperti itu. Ya, penyebabnya siapa? Asyaiton, ternyata. Asyaitonu yaidukumul faqra. Setan itu senantiasa menakut-nakuti kamu kemiskinan. Jadi kalau kita mau infak, mau sedekah, mau berbuat baik, setannya bilang jangan, ya, jangan itu, yang jelek itu aja, berikan orang lain. Ya, kalau bawa makanan, jangan setiap hari bikin makanan, bawa itu jangan setiap hari, besok-besok aja. Nanti kalau setiap hari, orang-orang bosan nanti. Alasannya begitu, setan memberi masukan kepada kita. Dan kelihatannya masuk alasan setan ini. Kalau kita mau memberikan, setan bilang, jangan, mosok kamu buat kewajiban. Ya, jangan setiap bulan, ya, kamu kasih orang ini, atau kasih setiap hari, atau mungkin setiap minggu. Kenapa? Bukan kewajibanmu itu. Ya, bukan kewajibanmu. Setan, asyaitanu, setan itu yaidukumul faqra, menakut-nakuti kemiskinan, wa ya'murukum, dan memerintahkan kepada kalian bil faksai, dengan perbuatan keji atau berbuat kikir. Ya, kamu kalau menafkahkan ya jangan banyak-banyak, sedekah sedikit saja. Jumlah berkah itu kamu tuh 30 bungkus, banyak itu. 10 bungkus saja sudah bagus. 5 bungkus itu tetangga tidak apa-apa. Bahkan kemarin ada yang bawa 2 bungkus saja untuk jumlah berkah. Setan selalu menginformasikan yang seperti itu. Jadi asyaitonu ya'dukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu, sedangkan Allah ya'idukum, menjanjikan kepada kalian magfiratan, ampunan, minhu, darinya kalau kita mau berbagi dari yang lain, bersedekah, berinfak dengan yang lain itu. Ya, wa fadlan, dan karunianya, wallahu wasi'un alim, Allah itu sangat luas pemberiannya dan sangat mengetahui apa kondisi yang ada di dalam hati seseorang. Wasi'un alim, maha luas dan maha mengetahuinya. Nah, setelah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita
Orang yang mau berbuat kebaikan seperti di atas itu hanya orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Maka disebutkan oleh Allah, yu'til hikmata mayyasha. Allah akan memberikan al-hikmah, ya, mayyasha, kepada siapa saja yang dikehendaki. Apa al-hikmah itu? Al-hikmah itu kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Itu faham. Maka kalau orang itu faham dengan Al-Quran, As-Sunnah, tidak mungkinlah bakhil, tidak mungkin berbuat keji, ya, tidak mungkin menyakiti orang lain. Ya. Yu'til hikmata mayyasha. Allah memberikan ilmu hikmah itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa ma yu'tal hikmata, barang siapa oleh Allah sudah diberi al-hikmah, pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini, faqad, maka sungguh utiya khairan katsiran, mereka itu sudah diberikan oleh Allah dengan pemberian yang sangat besar. Jadi siapa yang mengerti, memahami Al-Quran dengan baik dan benar, maka dia itulah hakikatnya yang sudah diberikan utiya khairan katsiran, kebaikan yang banyak sekali. Kenapa? Mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Wa asbagha ni'amahu dhahiran wa batinan. Maka Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dhahiran yang nampak, wa batinan yang tidak nampak, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakaru, dan tidaklah dapat mengambil pelajaran ila ulul albab, dari orang-orang yang berakal, yang bisa memanggil. Karena Al-Quran itu memang diturunkan untuk orang yang bisa berpikir. Ini sekedar ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Baik, mari kita teruskan untuk mengambil hikmah ayat Al-Hikam ini. Namun sedikit kita lanjutkan dulu. Buat tadi yang dibaca ini, kita bacakan. Dan janganlah berkata ghibah atau namimah, atau menyebut kejelekan orang lain, mengadu domba di antara seorang dengan orang lain. Ini sebagai muslim dilarang keras. Ghibah. Ghibah itu membicarakan orang, kalau seandainya terdengar orang itu nggak senang, itu sudah ghibah namanya. Ya, hati-hati, ghibah itu berarti menyerahkan pahala kita yang sudah kita peroleh dengan jerih payah, sholat malam, ya, baca Quran, sudah kita berikan. Ada satu riwayat yang menerangkan seseorang itu rajin sekali sholat malam. Maka suatu saat dia bangun tapi tidur kembali, nggak sholat malam. Ditanya oleh istrinya, Pak, kenapa hari ini kok dengaran tidak sholat tahajud seperti biasa-biasanya? Kok tidur terus sampai pagi, kenapa? Loh, saya dengar orang sebelah, tetangga sebelah itu sholat tahajudnya sergap. Ya, puasa siang harinya sergap. Tapi menggibah saya digibah ini, saya sudah dikasih pahalanya. Jadi saya tidak usah capek-capek mencari atau mendapatkan pahala, sudah diberikan darinya. Itu salah satu orang-orang yang sudah paham bahwa gibah itu berarti menyerahkan pahalanya kepada orang yang kita gibah. Ya. Namimah itu adu domba. Ya. Adu domba antara seseorang dan orang lain itu dosa besar juga. Hati-hati, jangan sampai jadi tumbak cucuan. Ya, orang Jawa mengatakan tumbak cucuan itu suka adu-adu. Ya, ngelicipi parang papak itu katanya ya. Jadi membuat sesuatu yang biasanya tidak itu menjadi berbahaya bagi orang lain. Jadi dan janganlah membalas mengganggu kepada orang yang mengganggumu. Ini penting. Ternyata Nabi ini sudah diambil dari sabda Nabi. Salah satu ciri penghuni surga itu, yang pertama, memberi kepada orang yang bakhil, memaafkan kesalahan orang yang salah kepada kita, dan senantiasa menolong kepada orang lain. Ini disebutkan, dan jangan membalas mengganggu pada orang yang mengganggumu. Ya. Dan janganlah kamu bakhil terhadap orang yang bakhil kepadamu. Justru orang yang bakhil itu sering kamu berikan. Misalnya dia datang dari umroh, tangga yang lain itu diberi, tatkala ke sana
diberi sajadah umpamanya, atau mungkin air zam-zam, ya tiba-tiba kita yang ke sana sama sekali tidak diberi apa-apa, ya maka nanti kalau kita mampu umroh justru diberikan yang banyak orang yang seperti itu. Jadi di situ maksudnya seperti ini ya. Kemudian dan berlaku baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Nah ini ya, ajaran-ajarannya sebenarnya kalau kita praktekkan tetap berbuat baik kepada orang jahat kepada kita. Umumnya manusia yang normal itu ada orang baik ya dibaiki, jahat dijahati sudah. Ya, kalau dia mau baik saya baik, kalau dia jahat mau jahat. Sebenarnya yang benar adalah tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Karena Nabi kita mengatakan seandainya kamu membalas kejahatannya, maka kamu sama dengan mereka. Sama jahatnya sebenarnya. Maka kalau dia jahat kepada kita, tetap kita berbuat baik. Kita sapa, bahkan kalau kita bisa membeli misalnya buah-buahan, bawakan buah durian misalnya. Ya, yang durian yang menikmati itu belikan 150.000 itu misalnya, duriannya diberikan ya, dia akhirnya jadi baik sendiri ya. Dan sebaik-baik manusia akhlak budi pekertinya ialah yang sempurna imannya. Jadi orang itu akan baik budi pekertinya kalau imannya juga bagus, karena iman dengan budi pekerti itu selalu berkaitan. Rasulullah dikatakan oleh Allah Ta'ala, kata Nabi kita, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ya sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu ya untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Yang jahat-jahat itu dicontohi oleh Nabi budi pekerti yang baik. Dan Allah sudah mengabadikan di dalam surat Al-Qalam ayat yang kelima ini barangkali 4, 5 ya. Innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung ya. Ini. Jadi dan sebaik-baik manusia budi pekertinya ialah yang sempurna imannya, dan siapa yang tidak berilmu maka tidak berharga di dunia dan akhirat ya. Jadi kalau nggak ada ilmu agama, orang itu nggak ada manfaatnya, sudah jangan dijadikan teman. Untuk apa? Kita teman itu saling mempengaruhi. Kalau teman kita baik, kita nanti lama-lama jadi baik. Kalau teman kita itu jahat, ya jadi jahat. Ya, orang yang tidak mengerti agama itu bukan orang baik. Ya, orang yang tidak mengerti agama dan tidak mau belajar agama itu adalah orang yang buruk. Ya, jangan kita berteman dengan orang seperti itu. Dan siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya. Lah ini. Oh, orang alim kok marah-marah, suka marah-marah, kemudian diusir ya. Orang lain itu ya mau datang ke dalam minta maaf aja diusir. Jadi, siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya. Jadi kita ngajar, tiba-tiba tidak ada yang mau mendengarkan, ya. Terus akhirnya kita mutung, tidak mau ngisi pengajian itu. Apa? Karena nggak ada yang mau mendengarkan. Ya. Maka dia akhirnya tidak ngaji di situ. Sudah. Dengarkan apa dengarkan, tidak dengarkan biarkan. Jangan ngarep-ngarep sangunya, jangan. Ya, udah kita datang ke masjid, ya, kita terangkan hal-hal yang mungkin diperlukan, kemudian mereka menghargai kita atau justru mencela kita, itu bukan urusan kita, ya. Kemudian siapa yang tidak loman, tidak dermawan, maka tidak mendapat keuntungan dari kekayaan yang dimilikinya. Ya, tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 2677, wa anfiku, dan belanjakanlah oleh kalian. Jadi oleh karena itu kalau diberikan oleh Allah kekayaan jangan dinikmati sendiri. Siapa yang tidak sayang sesama manusia tidak mendapat hak syafaat di sisi Allah. Ya. Siapa yang tidak sabar tidak mudah selamat. Ya. Ya. Alon-alon waton kelakon, gremet-gremet waton selamat. Itu orang Jawa kan gitu biasanya ya. Alon-alon waton kelakon, gremet-gremet pokok selamat. Tidak akan lari gunung dikejar ya. Gunung kalau dikejar tidak mungkin lari. Dan siapa yang memiliki dan siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak berharga di sisi Allah. Maka itu di dalam Al-Quran disebutkan ya.
Uidat lil mutakin. Uidat lil mutakin, banyak sekali. Surga itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang takwa kepada Allah dengan takwa yang benar. Ya. Ya. Kemudian di ujungnya ini, ya, siapa yang memiliki sifat-sifat ini tidak mendapat tempat di surga. Jadi misalnya dia tidak sayang dan seterusnya disebutkan tadi, tidak ada tempat di surga. Kemudian pesan terakhir kan, berzikirlah kepada Allah dengan hati yang hadir, artinya kusuk, dan berhati-hatilah dengan lalai, ya. Surat Al-A'raf 205 tadi, ya. Sebab lalai itu menyebabkan hati beku, ya. Dan serahkanlah dirimu kepada Allah. Jadi kita bulat-bulat serahkan kepada Allah, ya, karena kita sudah bertobat kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayat ya katakumu min qabli ayat ya azab bagdatan sumalatung saurun. Itu di dalam surat Az-Zumar ayat 54 ya, nanti aja biar kita tidak usah buka dulu. Berzikirlah kepada Allah dengan hati yang hadir, ya, dan kusuk, dan berhati-hatilah dengan hati yang lalai, sebab lalai menyebabkan hati beku. Dan serahkan dirimu kepada Allah, dan relakan hatimu menerima bala ujian. Sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat dan menikmat. Jadi kalau kita sedang diuji Allah, gembirakan hati kita. Sama dengan kalau kita mendapat nikmat, kita kan senang. Tetap juga ujian yang diberikan oleh Allah karena sayang pada kita. Maka di sini ajarannya disebutkan ini, ya, dan relakan hatimu menerima bala ujian dari Allah sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat, dan kalahkan hawa nafsumu dengan meninggalkan syahwat. Inilah nasihat-nasihat yang diberikan oleh Ibnu Athaillah kepada kita supaya kita jadi orang baik. Ini kita tidak mengerti, ya, nasihat seperti ini dianggap nasihat yang sudah kedaluwarsa, ya, sudah tidak ada manfaatnya. Maka kita ungkap di sini semua semoga di antara kita mengerti. Nah, akhirnya bahwa hidup ini harus bersandar bergantung hanya kepada Allah, tidak boleh bergantung kepada selain Allah, termasuk amal kita sendiri. Kalau kita tadi sudah dilarang syirik kepada berhala, kepada mendatangi dukun, dan yang lain-lain, maka kita juga dilarang syirik mempersekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Ya, bagaimana bentuknya? Mari kita lihat khidmat yang pertama dulu di dalam kitab Al-Hikam ini. Khidmat yang pertama di dalam kitab Al-Hikam, ya, Ibnu Athaillah menasihati kita. Wong isinya nasihat. Maka kita terima ini nasihat, ya. Tapi ingat, apakah nasihatnya bertentangan dengan Al-Quran atau tidak? Ya, monggo kita pahami dengan pemahaman yang benar. Min alamatil iktimadi alal amal, ya, nuqsanur rajai indal wujudil jalali. Monggo dibaca Bu Wati terjemahannya aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Ya, jadi kita itu bersandar mesti Allah. Tapi ternyata kita omongan saja yang kita bersandar kepada Allah, kenyataannya tidak. Kalau kita ingin mengetahui apakah kita itu sudah bersandar kepada Allah, apakah masih ada selain Allah yang kita jadikan sandaran, maka perhatikan di sini. Min alamatil iktimadi, satu tanda bahwa engkau masih bersandar kepada amal usahamu, ya, ala amal nuqsanur rajai, berkurangan harapan kepada Allah, inda wujudil jalal, tatkala terjadinya ketergelincirnya. Misalnya gini, orang sholat duha, ya, terus rajin, ya, supaya apa, rezekinya banyak, ya, sehingga dia menganggap bahwa sholat duha itulah yang sebenarnya menyebabkan dia kecukupan. Baca surat Al-Ikhlas setiap malam, ya,
Dia menginginkan supaya rezekinya tidak putus-putusnya, ya, diberikan oleh Allah. Nah, mestinya sholat duha dan membaca Al-Quran itu semata-mata karena Allah. Tentang rezeki yang diberikan oleh Allah itu, ya sudah pasti akan diberikan pada orang yang memang berhak menerimanya. Namun tiba-tiba orang ini, ya, tatkala ketinggalan musim sakit gak bisa sholat duha, ya, dia mengatakan, wah, awal-awal ini ya, rezekinya mampet lagi. Kenapa? Gak bisa sholat duha, ini istiqomah, ya, nggak bisa istiqomah lagi. Maka tentu, ya, saya itu akan tidak lagi mendapat rezeki seperti biasanya. Demikian juga yang membaca surat Al-Waqiah karena sibuk nggak bisa membaca surat Al-Waqiah, kemudian dia bersandar, ya, mengatakan bahwa mereka akan tidak diperhatikan Allah lagi. Maka orang-orang yang seperti itu masih bersandar kepada amal. Dan itu tidak benar. Jadi zikir kita, puasa kita, ya, ibadah kita, sholat kita, dan lain-lainnya itu sudah kita katakan lillah tadi. Semata-mata karena Allah, menurut perintah Allah, karena cintanya kepada Allah, bukan karena mengharap kepada harapan selain Allah. Maka kalau kita itu mengerjakan itu bukan karena Allah, jadi ingin mengharapkan surga, ingin jauh dari neraka dengan amalan itu, maka kita belum bersandar kepada Allah, masih bersandar kepada amalnya, dan itu belum merupakan seorang yang benar-benar, ya, beriman bertauhid kepada Allah. Maka terlanjutkan, Bu, kalimat la ilaha illallah, monggo, Bu. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar atau berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan. Tiada yang memberi dan yang menolak melainkan Allah. Ya, kita harus sadar bahwa tidak ada yang memberi, tidak ada yang menolak, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, semua itu dari Allah. Tatkala kita sakit, ya, tatkala kita sehat, semua itu adalah datang dari Allah, dan itu pemberian Allah, dan tidak ada yang bisa memberi seperti pemberiannya Allah. Kalau kita masih menganggap ada dokter, ada dukun, ada pil, ada apa saja yang bisa menyebabkan kita itu selamat atau kita itu berbahagia dan lainnya, maka kita belum bersandar kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berharap kecuali Allah, dan tidak ada yang menghidupkan serta mematikan, ya, memberi dan menolaknya kecuali Allah. Jadi semua harapannya, semua, ya, perhatiannya hanya kepada Allah. Coba kita bisa atau belum itu. Jadi tadi diterangkan oleh Ustadz Abu Faras tadi seperti itu. Nah, bersandarnya hanya murni kepada Allah, tidak boleh terkotori selain Allah. Kalau kita masih merasa kita mampu mengerjakannya, ya, kita mampu, kita tidak usah minta bantuan siapapun, kita sudah, ya, kita kerjakan, ya, kita harus percaya diri, itu masih syirik, ya. Karena kita sudah melupakan Allah yang memberi kekuatan, melupakan Allah yang memberi rezeki, melupakan Allah yang memberikan kepandaian kepada kita. Kita bersandar tidak kepada Allah. Terus, Bu. Dohirnya syariat menyuruh kita berusaha beramal. Sedang hakikat syariah melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia rahmat Allah. Jadi dohirnya syariat itu kita susah, ya, kita disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh sedekah, ya, disuruh baca surat Al-Waqiah misalnya, sholat duha dan lain-lainnya, itu secara syariat benar. Itu kita lakukan, itu perintah, ya. Tapi hakikatnya tatkala kita sudah selesai itu, kita bersandar hanya kepada Allah, bersandar kepada kurnia dan rahmatnya Allah. Karena tidak ada yang bisa menerima, ya, kecuali Allah. Seandainya kita minta pahala surga dengan sholat kita, maka ini tidak cukuplah sholat kita untuk membeli surga. Jangankan sholat kita, seluruh ibadah kita tidak cukup untuk ditukarkan dengan surganya Allah, ya.
Sampai-sampai Nabi kita mengatakan, kamu semua tidak ada yang bisa selamat dari neraka dan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah saja. Itulah rahmat Allah yang besar sekali, ya, bahwa memang demikian kondisi dan keadaannya kita ini. Terus Bu, baca lagi. Kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan, kecuali dengan bantuan, pertolongan Allah, dan karunia-Nya, rahmat-Nya semata-mata. Masya Allah. Ya, coba rasakan. Jadi kalimat itu dirasakan, ya, la haula wala quwata illa billah itu artinya tidak ada daya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan, ya. Bahaya apapun tidak bisa kita mengelakkan, dan tidak ada pula, ya, kekuatan yang untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Jadi kita rasakan semua yang kita bisa lakukan hanya semata-mata pertolongan Allah. Kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah jadi manusia yang sudah, ya, bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang sempurna. Ini langkahnya, langkah awal. Oleh karena itu firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Monggo Bu, dibaca terjemahnya. Firman Allah, surat Yunus ayat 59. 58 Bu. 58. Salah itu. Oh, Injil Ustaz. Katakanlah, hanya karena merasakan kurnia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira. Dan itulah yang lebih baik atau berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Apa maksudnya, ya, kalimat atau ayat ini, ya? Kul, katakanlah atau rasakanlah dirimu. Bifadlillahi wa birahmati. Hanya dengan merasakan bahwa itu karunia dan rahmat Allah. Kita dijadikan orang mukmin, orang yakin yang percaya, yang bertauhid itu karena rahmat Allah, karena karunia dan rahmatnya Allah. Jadikan orang Islam itu, maka fabidzalika, perasaan seperti itu, merasakan itu rahmat dari Allah, ya, itu adalah sesuatu yang baik, maka fal yafrahu, hendaklah kamu bergembira kalau bisa merasakan itu datang dari Allah. Kita dijadikan orang beriman, ya, dijadikan orang, ya, orang muslim yang mukmin, yang muhsin lagi, ya, itu karunia dan rahmat Allah. Itu rasakan di dalam diri kita. Yang demikian itu huwa khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari harta kekayaan yang kita kumpulkan. Jadi perasaan tauhid yang luar biasa itu bersandar hanya kepada Allah, itu betul-betul menunjukkan satu karunia besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Sedang bersandar, monggo Bu. Sedang bersandar pada amal usaha itu berarti lupa pada kurnia rahmat Allah yang memberi taufik hidayah kepadanya, yang akhirnya terjadi ia ujub, sombong, merasa sempurna diri, sebagaimana yang telah terjadi pada iblis ketika diperintah bersujud kepada Adam. Ia berkata, aku lebih baik dari dia atau Adam. Juga telah terjadi pada Korun. Ia berkata, sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini karena ilmuku semata-mata. Ya, perhatikan. Kalau kita, kenapa kita dilarang bersandar kepada amal? Orang tuh kalau bersandar kepada amal nantinya sombong, ujub, merasa diri besar karena bisa beramal. Lupa bahwa amal yang bisa dilakukan itu adalah pertolongan dari Allah. Contohnya siapa? Iblis yang dari kalangan jin, ya. Iblis tatkala disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau, sorry, ya Allah, ya. Kenapa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Aku sudah beribadah 80.000 tahun, dia baru diciptakan, ya. Aku sudah berkumpul malaikat orang yang baik, dia apa? Baru belum mempunyai amal sama sekali. Di samping itu bahan bakunya pun saya lebih baik. Ya, khalaqtani minnar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan dia min tin, dari tanah.
Apa kelebihan tanah? Tidak ada apa-apa. Api mesti lebih baik. Itu logika iblis. Ya. Karena apa? Merasa dirinya bisa seperti itu karena amalnya. Bukan karena karunia Allah menjadi sombong. Nah, manusia pun sama. Kalau manusia itu mengingat dirinya besar, itu sama dengan iblis. Iblis sumber kesombongan pertama kali yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah. Dan juga Qarun, tatkala diingatkan oleh Nabi Musa, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa aksin kama ahsanallahu ilaik. Ya, hendaklah wahai Qarun, dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu itu, ya, carilah kampung akhirat, ya, carilah surga. Itu pemberian Allah, ya. Nah, non dunia jangan dilupakan. Jangan harta kekayaan untuk memuaskan hawa nafsu, mencari ketenaran, mencari kehebatan, jangan, ya. Maka tatkala diingatkan itu, apa jawabnya? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi kekayaan yang banyak itu, wahai Musa, bukan siapa, karena saya memang ahli, memang pintar, ya, ahli ekonomi lulusan Amerika misalnya, ya. Nah, inilah orang yang bersandar kepada amalnya, merasa dirinya besar, lupa dengan karunia Allah, akhirnya mereka menjadi sombong. Monggo diteruskan, Bu. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Seolah-olah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat taufik hidayah dan karunia Allah. Ya, inilah bahayanya. Ya, seperti setan, seperti Qarun, seperti mungkin orang-orang yang modelnya kayak gitu, ya, merasa dirinya mampu mengatasi dirinya sendiri, ya, masuk, ya padahal kalau dituturi tentang apa, sudah jangan urusan aku. Padahal kalau mati nggak bisa berangkat ke kubur sendiri, ya, minta tolong orang lain. Nah, itu aja yang paling gampang. Terus, Bu, sedangkan kita harus bertauladan pada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ia menerima nikmat karunia Allah, ketika mendapat istana Ratu Bilqis. Firman Allah, ini semata-mata dari karunia Tuhanku untuk menguji kepadaku. Apakah aku bersyukur, terima kasih, atau kufur, aku lupa pada Allah. Maka siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya. Dan siapa yang kufur, maka Tuhanku zat yang terkaya lagi pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. Ya, jadi itulah kita harus meneladani, mengambil suri tauladan Nabi Sulaiman. Tatkala diberi oleh Allah nikmat kerajaan Ratu Balkis itu, dia hanya berdoa dengan beberapa kalimat didatangkan langsung antar benua. Nah, singgasana itu yang ya kursi yang besar, kebesaran gitu tentunya, ya, yang biasanya dipakai Ratu Balkis didatang di dalam sekejap mata. Padahal pada sebelumnya ditawarkan siapa yang bisa mendatangkan Ratu Balkis. Sekarang dia sedang berserah diri kepada Nabi Sulaiman, ya. Kata jin ifrit, saya bisa mendatangkan, ya. Ini sebelum jamaah kajian ini atau orang yang berkumpul ini berbuyar gitu, ya, maka ke singgasana sudah akan datang di sini. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan kalau itu, ya yang lebih cepat, siapa yang lebih cepat? Maka datanglah orang yang punya ilmu, yang ilmunya dari Allah. Nanti kalau kita baca di surat Az-Zumar, surat An-Naml ayat yang ke-39 dan kita lanjutkan 40 nanti, ya. Karena waktunya sudah dekat, tidak usah dibaca dulu, ya. Saya jelaskan aja. Begitu kerajaan atau singgasana Ratu Balkis sudah datang, sebelum Ratu Balkis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman apa katanya? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku, bisa berdoa dikabulkan oleh Allah, bisa mendatangkan kerajaan singgasana Ratu Balkis ini. Nah, tatkala dia mempunyai kekuatan itu, kata
kata Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani. Allah akan menguji aku, dia akan menguji aku, askuru, apakah aku bersyukur tatkala mendapat nikmat dan kemampuan seperti ini, am akfuru, atau saya mengingkarinya. Wa man syakara, barang siapalah bersyukur, fa inna ma yaskuru li nafsih, maka sesungguhnya syukur itu berguna pada dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa ingkar tidak mau bersyukur kepada Allah, fa inna rabbi, maka sesungguhnya Tuhanku itu Ghaniyun Karim, maha kaya dan maha mulia, ya, maha banyak pemberiannya. Baiklah, saya kira satu khidmat yang kita selesaikan, kita nanti akan berikutnya masuk khidmat-khidmat yang lain. Karena di dalam Al-Hikam ini mengajinya menghayati dengan hati, jadi tidak bisa sambil ngantuk-ngantuk, tidak bisa, atau sambil kurang konsentrasi, kita juga tidak bisa mengertinya secara tepat. Baiklah, saya kira sementara cukup. Monggo Pak